Pemirsa, dari redaksi Kominfo Newsroom kita masih membahas mengenai Ibu Kota Negara baru Nusantara dan masih bersama dengan Dirjen IKP Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Nah sekarang ini yang paling penting Pak, kita Kominfo sendiri bagaimana sejauh ini memberikan dukungan nantinya terhadap pemindahan Ibu Kota baru ini, terlebih dalam segi infrastruktur telekomunikasi Pak. Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, Kementerian Kominfo termasuk kementerian yang pindah ke sana pada semester pertama 2024. Ini rancangannya atau rencananya seperti itu. Kenapa? Karena memang kementerian ini harus menyiapkan infrastruktur digital, infrastruktur telekomunikasi dan informasi, ya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, kita tentu saja siap ya melakukan pembangunan infrastruktur layanan telekomunikasi untuk mendukung konektivitas dan implementasi sistem smart city atau kota cerdas di IKN baru ya, karena memang nanti IKN baru ini berbeda dengan kebanyakan kota ya, dia harus sudah main sistem digitalnya begitu kan. Nah, kemudian juga Kementerian Kominfo sekarang ini tengah melaksanakan pemetaan kebutuhan kapasitas jaringan backbone, fiber optik itu berapa kebutuhannya dan jaringan akses atau last mile di IKN baru ini ya begitu. Ini meliputi infrastruktur penunjang, ya misalnya fixed broadband, mobile broadband, BTS misalnya itu sudah kita petakan. Nah, kita juga sudah menyelesaikan desain infrastruktur jaringan telekomunikasi berdasarkan master plan dari Bappenas. Nah, jadi kita siap lah ya. Yang lain seperti saya sudah sampaikan ya, kita melalui Bakti ini akan membangun jaringan internet juga lewat satelit misalnya begitu ya, yang terintegrasi untuk menunjang konektivitas internet. Jadi ini nanti ya internet harus ada lah di sana ya. Ini mungkin kalau bisa ya 4G, kemudian 5G sudah bisa kita mulai di sana begitu. Ya termasuk di IKN baru ini dengan menghubungkan jalur existing Palaparing dengan ke titik IKN. Ya IKN melalui jalur Balikpapan. Nah, kemudian kita sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan adopsi teknologi digital dalam menyambut Ibu Kota baru ya, mewujudkan visi Indonesia 2045 kota untuk semua. Kira-kira seperti itu persiapan yang dilakukan oleh Kominfo. Oke, sejauh ini Kominfo tadi sudah Pak Dirjen sebutkan apa saja yang telah kita lakukan dan kira-kira ke depannya apalagi kira-kira Pak yang akan dilakukan oleh Kominfo sejauh ini masih dalam rancangan atau mungkin rencana yang akan kita lakukan di Ibu Kota Negara baru? Kita sudah selesai pemetaan ya begitu. Nanti pada saatnya ya ketika nanti misalnya infrastruktur fisik itu mulai dibangun ya, maka kita kan harus siapkan nanti misalnya ya semua infrastrukturnya harus diatur indah begitu kan ya, jangan sampai misalnya kalau listrik itu sebaiknya ya jangan pakai tiang-tiang listrik tapi di bawah tanah semua begitu kan supaya bagus kan, rancangannya kan seperti itu ya. Kita akan mengikuti desain ya yang sudah siapkan oleh Bappenas. Pasti nggak boleh jauh dari itu begitu ya, supaya terintegrasi semua kan. Baik, jadi sudah lengkap kita skemakan semua begitu Pak ya. Pak Dirjen, ada juga nih Pak yang mengatakan bahwa prinsip pembangunan dan pengembangan IKN. Nah, sebenarnya sejauh ini itu pengertiannya untuk masyarakat lebih mempermudah lagi itu gimana Pak? Ya, jadi kita kan ini katakanlah ingin membangun sebuah atau sesuatu yang baru ya, yang baru, karena itu harus ada prinsip-prinsip yang kita terapkan. Jangan sampai kita misalnya dalam pembangunan IKN ini mengabaikan prinsip-prinsip terutama misalkan soal lingkungan hidup. Nah, karena itu sudah ditetapkan 8 prinsip kota ya, 8 prinsip kota. Yang pertama adalah mendesain sesuai kondisi alam termasuk memprioritaskan kawasan lindung ya atau hutan lindung dan ruang hijau. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini betul-betul memperhatikan aspek lingkungan hidup. Kemudian menciptakan keharmonisan dan keunikan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya tadi misalnya
heterogenitas atau keberagaman ini harus dijaga, ya, baik keragaman manusia, keragaman penduduk, ya, juga dengan keragaman dalam arti lingkungan begitu ya. Kemudian mewujudkan kemudahan akses dan kecepatan serta memprioritaskan mobilitas aktif penduduk. Jadi ada mudah, karena itu tempatnya ya tidak boleh terlalu jauh-jauh begitu kan. Salah satu memudahkan adalah jangan terlalu jauh satu lokasi perkantoran Kementerian dengan kementerian yang lain misalnya, ini yang mestinya dekat ya, supaya mobilitasnya juga tidak terlalu jauh begitu kan. Ya, misalnya menimbulkan kemacetan, jangan sampai seperti itu. Ya, kemudian mewujudkan kemudahan akses dan kecepatan serta itu tadi sudah ya. Kemudian yang keempat, mewujudkan kota hemat energi. Ini harus ada pemanfaatan energi baru dan terbarukan dan rendah emisi karbon. Misalnya nanti di sana itu akan kita gunakan mobil listrik, ya, akan kita gunakan mobil listrik, terutama di daerah-daerah di pusat pemerintahan itu mestinya mobil listrik, tidak ada lagi mobil berenergi fosil ya, bahan bakar fosil. Nah, kemudian mewujudkan infrastruktur perkotaan dengan sistem sirkuler dan tangguh. Jadi ada sirkulasi yang bagus begitu loh, ya. Ya, sirkulasi yang bagus misalkan soal pembuangan sampah, ya, kemudian juga pembuangan air, ya. Itu harus diatur sedemikian rupa ya, supaya lingkungan tetap terjaga. Kemudian menciptakan kota yang aman, nyaman dan terjangkau. Ya, ini tentu saja bisa diwujudkan kalau infrastrukturnya bagus ya, mendukung. Kemudian menciptakan kota yang nyaman dan efisien untuk tata kelola pemerintahan, bisnis dan penduduk melalui informasi, komunikasi dan teknologi yang nanti mestinya sudah canggih begitu. Dan yang lain lagi, yang terakhir, menciptakan kota dengan peluang ekonomi untuk semua sehingga terwujud pendapatan per kapita yang tinggi begitu. Nah, ini prinsip-prinsip yang sudah kita canangkan dan harus diterapkan, diimplementasikan dalam pembangunan IKN ini. Oke, itu tadi prinsip pembangunan dan juga pengembangan IKN. Baik, terima kasih Pak Dirjen sudah memberitahukan kepada kami semuanya, pada pemirsa, bagaimana perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara Baru Nusantara ini. Dan pemirsa, itulah dialog singkat kita bersama dengan Dirjen IKP Kominfo Republik Indonesia. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi terbaru bisa disaksikan juga di kanal GPR TV. Saya Mona Azharinisa pamit, sampai jumpa.